Melanjutkan alur cerita sebelumnya, yang mana Xiaoyan akhirnya dia telah mengikuti tes 5 klan besar di Menara Pil, dan untuk pertama kalinya juga Xiaoyan melihat Cao Ying, salah satu alkemis terhebat dari klan Zhao, dan Xiaoyan tidak menyangka dirinya akan bertemu kembali dengan Cao Dan. Singkat cerita, salah satu tetua Menara Pil telah muncul mengeluarkan sebuah batu bercahaya. Beliau menyampaikan bahwa ujian ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah pondasi terpenting dari seorang alkemis, karena hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol rohani yang cukup. Tetua Cheng menunjuk ke tengah-tengah tablet batu, ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata masing-masing dari kalian akan memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Itu akan menguji nilai roh yang dimiliki. Nilai ini disebut nilai jiwa. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, maka orang tersebut akan lulus tes. Adapun rekor tertinggi selama tes nilai roh dari ujian 5 keluarga besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilainya telah mencapai 976 dan belum ada yang merusaknya sampai sekarang. Singkatnya, ujian pun dimulai. Alkemis bernama Kyoji dari klan Kyo akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu ia menyentuh tablet batu dengan lembut, kedua matanya pun tertutup. Saat kekuatan spiritual bergerak sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya, orang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu tersebut, angka merah darah di atasnya muncul. Lonjakan ini berlanjut selama sekitar 10 detik, lalu berhenti di angka 707. Di depan banyak orang, dia melirik nomor di piring dan menghela napas lega. Jumlah ini sudah dianggap tinggi karena beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai angka tersebut. Xiaoyan dari samping nampak berpikir setelah melihat nomor itu. Dia bisa merasakan Kyoji ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, namun nilai akhirnya hanya 707. Dari sini dia bisa merasakan betapa mengerikannya Cao Ying. Bagaimanapun ia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya apa level yang dia capai saat ini. Dengan hasil ini Kyoji perlahan melangkah mundur. Bai Ying segera maju setelah Kyoji melangkah mundur dan dia dengan dingin tersenyum sambil melirik Xiaoyan. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di atas batu tablet. Dia menghirup napas udara sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Saat itu kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir keluar. Nomor merah darah di piring dengan cepat mulai melambung. Dalam beberapa detik sudah mencapai 700. Setelah itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di aula besar ketika semua orang melihat nomor di atas batu tablet. Wajah para anggota klan Bai dipenuhi dengan bangga. Tetua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di lempeng batu cermin. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas, reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda dari klan Bai. Benar-benar bukan sekedar sombong. Setelah Tetua Cheng menekan tangannya terhadap udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai sunyi. Lalu samar terdengar suara, karena kalian berdua memilih untuk yang terakhir, aku akan menjadi yang pertama melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Cao Dan berjalan ke depan dan perlahan-lahan mendekati tablet batu. Dia menyentuh tablet itu sebelum matanya terbuka lebar, dan energi yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, seperti gunung berapi meletus. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Dan mengalir, orang bisa melihat angka merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata telah menembus angka 846. Beberapa hembusan terkejut muncul di aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di atas lempeng batu. Nilai ini sudah bisa dianggap tinggi di antara tingkat 7 kelas menengah. Kalian berdua, giliran kalian. Cao Dan perlahan melangkah mundur sembari mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiaoyan.
Dan Suan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia tersenyum hangat samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Suan tidak diragukan lagi kemampuannya. Dan Suan berhenti di depan tablet batu. Di depan banyak tatapan, tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Tangan dan Suan menyentuh tablet batu itu, dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang megah perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan waktu di sekelilingnya secara samar-samar menjadi terhenti. Ini menyebabkan beberapa keterkejutan di mata tetua Cheng. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat melonjak ke dalam batu tablet. Setelah itu nampak angka menembus puncak dari 800 dan akhirnya berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat itu sunyi ketika semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan penuh dengan pujian ditembakkan kepada Dansuan. Dia memang layak menjadi penerus berikutnya dari klan Dan. Dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, karena Dansuan mampu mencapai angka seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera maju ke alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Terlebih lagi usia mudanya sangat terpuji. Di masa depan, ia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk masuk ke ranah guru. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang cantik dari kursi klan Cao. Dan Suan ini memang cukup kuat meskipun dia masih agak kurang. Dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain yang seumuran. Setelah itu mata semua orang berkumpul ke sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk klan Ye. Jika jumlah terakhir Xiaoyan gagal melampaui Bai Ying dan masuk ke dalam 3 besar, kemungkinan klan Ye akan selesai. Saat ini kelompok Yezong juga cemas menonton Xiaoyan. Jika Xiaoyan gagal masuk ke 3 besar pada bagian pertama, maka benar-benar tidak perlu lagi untuk melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit membuka matanya. Matanya yang menawan dan indah menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini yang memiliki reputasi dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye. Xiaoyan perlahan menarik napas di bawah fokus semua orang yang hadir. Ekspresinya berkerut saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu tangannya dengan lembut menekan batu tablet. Semua tatapan hadir berkumpul di Xiaoyan yang perlahan berjalan menuju tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, tetapi yang semua orang antisipasi adalah Xiaoyan. Ini karena ia mewakili klan Ye dengan mengambil tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai dari sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 keluarga besar akan ditentukan oleh tes tersebut. Mata Cao Dan dengan ganas menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Jika klan Ye ingin lulus tes ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap ujian. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu. Di bawah fokus semua mata yang hadir, dia mengangkat tangannya dan menyentuh tablet batu tersebut. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar. Jika ingin lulus tes ini, saat ini yang menempati peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya mencapai 785. Hanya jika kamu melampaui dia, klan Ye akan memiliki kesempatan. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik dari siapapun. Ia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup, seluruh sosok tampak langsung menjadi diam. Bahkan napasnya melemah ketika semua orang di dalam aula saling memandang. Tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan-lahan menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan di depan lempeng batu, seperti naga besar yang baru saja dibangunkan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekelilingnya menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, tetua Cheng yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba berubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur dan matanya menatap tajam pada sosok buram dalam ruang terdistorsi tersebut.
Ia bukan pertama kalinya melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian jiwa seseorang. Ketika Chow Ying telah mengambil tes itu, dia juga telah menggerakkan fenomena yang tidak biasa seperti itu. Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Suwan, Chowdan, Baying, dan Kyuji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat perubahan tak terduga tersebut. Mereka buru-buru mengambil 10 langkah mundur. Pada saat yang sama, mereka semua terkejut saat mereka menatap sosok itu. Terutama Baying, ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia mengharapkan Xiaoyan mencapai tingkat yang mengejutkan seperti itu. Matanya yang penuh gedaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak mengharapkan pemuda yang dipanggil Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat membangkitkan kegemparan di seluruh aula beberapa saat sebelum badai akhirnya melemah. Xiaoyan perlahan menarik tangannya yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah-tengah tablet batu. Pada saat yang sama, seperti orang lain, 1395 angka merah darah tetap di piring dengan cara yang mengejutkan. Angka itu menyebabkan seluruh tempat berubah menjadi mati sunyi. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dirusak oleh sejumlah suara udara dingin yang dihirup banyak mata berisikan kejutan yang sulit disembunyikan. Karena mereka melihat punggung yang agak kurus di depan batu tablet. 1395, jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari catatan yang telah ditetapkan Chow Ying waktu itu. Ketika Chow Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir. Namun Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Mata Chow Ying juga kaget ketika dia melihat angka merah darah. Matanya langsung mendarat di Xiaoyan dengan beberapa minat. Dia dengan lembut tertawa sembari berkata, "Menarik. Wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Aku belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pertemuan Pil akan sangat menarik kali ini." Chowdan yang ada di belakangnya juga menatap tablet batu itu dengan sikap tertegun. Dia baru saja tidak peduli, tapi beberapa saat kemudian rasa cemburu tak terelakkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi dalam ucapan Chow Ying. Xiaoyan yang telah diejeknya beberapa kali ternyata telah mencapai tahap ini. Di depannya, ini merupakan pukulan yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Yezong dan Xinlan di kursi klan Ye yang memiliki hati tegang akhirnya menghela napas lega. Saat ini mereka berdua tampaknya telah terbebas dari beban besar. Hasil yang diperoleh Xiaoyan terlalu mempesona. Hal itu bahkan seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiaoyan. Namun pada saat yang sama mereka tidak mengharapkan dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Chao pada tes pertama. Tetua Cheng di samping tablet batu itu terkejut ketika dia melihat angka merah darah. Sesaat kemudian dia akhirnya mengangguk. Setelah itu matanya melihat Xiaoyan. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini. Tetapi dia dengan jelas memahaminya. Ini menunjukkan kekuatan spiritual Xiaoyan sudah mencapai level 7 kelas tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semua adalah usia Xiaoyan dengan mampu mencapai tingkat kelas 7 tinggi pada usia yang seperti itu. Kemungkinan hanya Chow Ying di antara generasi muda bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan jenius lain yang mirip iblis setelah Chow Ying. Meskipun Xiaoyan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Hahaha, Tetua Cheng membelai jenggotnya dan tertawa. Dari kelihatannya terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Tes jiwa akan berakhir di sini.
Orang peringkat pertama secara alami adalah Xiaoyan yang mewakili klan Ye. Selain itu, aku juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena memecahkan rekor klan Ye. Selain itu, aku juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Klan Ye, mereka mampu menemukan seorang penolong yang menakutkan seperti itu. Dari penampilan Xiaoyan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiaoyan untuk masuk ke 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus tes ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Berikutnya akan menjadi 2 bagian terakhir dari pengujian. Setelah 2 bagian ini berakhir, maka hasil akhir untuk tes 5 klan besar musim ini akan muncul. Ini adalah manik yang telah dibentuk dari logam spiritual. Benda ini disebut Soul Testing Bat. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan, namun itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Saat tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan menyebar turun dari langit-langit. Peserta diminta untuk tidak menggunakan doki, sebaliknya akan menggunakan kekuatan spiritual sendiri untuk mengumpulkannya. Orang yang mengambil paling banyak manik-manik pengujian jiwa akan berada di tingkat teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Tetua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara. Setelah itu matanya beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata bahwa nilai tes kontrol spiritual seseorang ini juga ditetapkan oleh Cao Ying saat itu. Dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini belum pernah dipecahkan. Sekarang banyak mata di sekitar aula segera berkumpul di Xiaoyan ketika mereka mendengar perkataan Tetua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah orang muda bernama Xiaoyan ini akan mampu memecahkan semua catatan yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiaoyan ini memang memiliki kemampuan, dan dia tidak bergantung pada keberuntungan. Aku benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia dapatkan selama tes kontrol spiritual ini. Tetua Cheng tersenyum pada kelompok Xiaoyan dan bertanya apakah kalian sudah siap. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan keluar dari titik di antara alis mereka, yang siap meletus kapan saja. Lalu pada saat yang sama, lubang hitam gelap yang padat terungkap di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam gelap mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Kelompok Xiaoyan secara alami menghindari manik-manik pengujian jiwa yang datang turun seperti badai. Setelah itu mereka mempertahankan jarak satu sama lain. Sementara pikiran melewati hati mereka, kekuatan spiritual yang luas dan kuat mengalir keluar di antara alis mereka. Xiaoyan mengumpulkannya dengan kekuatan spiritualnya yang membentuk tangan besar untuk meraih manik-manik hitam yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Manik ini memang sangat berat, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Ketika dia merasakan beratnya manik ini, matanya dengan cepat beralih hanya untuk memandang Bai Ying dan Qiuji. Mereka berdua menghindari manik-manik pengujian jiwa yang menghantam mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang menyebar di atas kepala mereka tidak memperlambat jalannya manik-manik pengujian, bahkan sedikit sebaliknya manik-manik menembus melalui kekuatan spiritual mereka. Jelas ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain kedua orang ini, situasi Cao Dan serta Dan Xuan secara signifikan lebih baik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas ketika mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke arah Xiaoyan. Banyak tatapan dalam aula besar menjadi cemas karena mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik tersebut. Sementara manik pengujian jiwa terus-menerus ditambahkan ke daerah sekitar Xiaoyan. Qiuji dan Bai Ying tidak punya pilihan selain untuk mundur karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat ketika mereka mengundurkan diri. Total 31 dan 43 manik pengujian tetap tergantung di depan mereka. Cao Dan juga tidak berdaya segera mundur setelah Qiuji dan Bai Ying melakukannya, dan 56 manik jiwa pengujian ditangguhkan di depannya. Hanya Xiaoyan serta Dan Xuan yang masih bertahan.
Ekspresi Dan Suwan secara bertahap menjadi sedikit merah seiring jajaran manik pengujian jiwa terus turun perlahan menjadi lebih kuat. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Suwan akhirnya mundur seperti yang lainnya. Untuk waktu yang lama dia melirik manik jiwa yang ada di depannya. Sementara Xiaoyan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa terjatuh. Segera dia menangkupkan tangannya ke Dan Suwan dan sisanya dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Suwan dan para pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit karena hasil yang Xiaoyan peroleh telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying saat itu, yaitu dengan mengumpulkan 93 manik jiwa. Wajah Baying berubah berwarna hijau, namun dia tidak lagi berani berbicara mengejek Xiaoyan, karena selama 2 putaran tes sudah membuatnya mengerti dengan jelas kekuatan Xiaoyan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Tepuk tangan meriah segera terdengar di aula besar. Penampilan Xiaoyan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Xiao Ying terangkat terasa panas dan berapi-api, karena selama bertahun-tahun ini gadis kecil dari klan Chen adalah satu-satunya orang yang secara serius dia lihat sebagai lawan di antara para alkemis di generasinya. Sekarang mungkin ada orang muda tambahan bernama Xiaoyan. Tetua Cheng tersenyum sambil menonton Xiaoyan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih dari jumlah yang dicengkram oleh Cao Ying waktu itu. Tidak buruk, ucapnya. Xiaoyan masih tetap peringkat pertama di tes kedua ini, dan Suwan berada di urutan kedua, sementara Cao Dan ketiga. Yezong dan Xinlan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang sangat padat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Tetua Cheng dari atas arena. Penampilan Xiaoyan kali ini telah benar-benar melampaui harapan mereka dari awal dalam tes klan besar ini. Xiaoyan benar-benar membiarkan mereka tahu apa yang disebut mendominasi. Tetua Cheng menjelaskan bahwa tes terakhir sangat sederhana, yang mana kelima dari peserta akan memasuki lingkaran dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Mereka berlima pun mengangguk setelah mendengar perkataan Tetua Cheng. Lalu ketika baru saja mereka akan memasuki lingkaran, tiba-tiba saja tawa yang indah terdengar di aula seraya berkata, "Tetua Cheng, bolehkah kami ingin menempatkan pemain pengganti di tengah jalannya tes? Aku ingin tahu apakah kami diizinkan untuk melakukannya." Semua tatapan di aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti di arah Cao Ying berada. Lekuk tubuhnya yang bohai dan membaheno terlihat jelas ketika dia meletakkan tangannya di atas meja. Lalu, cerita pun bersambung.